Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana merekod video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio ya. Jadi ini di layar desktop ini kita klik dulu OBS Studio-nya. Oke. Kita perlu menunggu waktu beberapa detik ya. Ya, sini sudah tampil layar OBS Studio-nya. Nah, jadi dalam hal ini yang kita pelajari minggu lalu ya, ini tentang bagaimana membuat tampilan di layar OBS ya. Jadi ini masih yang lalu. Jadi apa yang kita sudah buat itu akan terekam di file OBS-nya ya. Untuk menghilangkannya tinggal kita klik kanan, remove. Nah, jadi akan terdelete. Baik, hari ini kita akan memulai bagaimana kita merecordnya ya. Nah, jadi di sini sudah ada tampilan PPT. Nah, namun di sini PPT-nya ini tidak ada ya di sini. Nah, kenapa tidak muncul? Karena tidak kita buka. Jadi sebelumnya kita buka dulu agar PPT kita itu tampil seperti yang sudah kita buat ya. Oke, kita lihat di PPT-nya dulu. Kita buka satu PPT ya. Kita buka ini PPT ini contohnya. Kemudian kita slideshow kan PPT, kemudian kita klik setup slideshow ya, supaya kita melihat lagi ini kita jadikan individual ya, browse by an individual. Kalau misalnya titik hitamnya masih di sini, kita akan pilih yang individual. Ini saya memastikan saja ternyata masih individual, jadi kita okekan. Kemudian kita from beginning ya. Ya, seperti ini. Kemudian akan muncul di sini. Nah, ini akan muncul slide PPT kita. Nah, setelah itu kita akan memulai rekaman ya. Jadi untuk membuat tampilan ini lebih dekat lagi, saya removekan display capture ya. Karena kalau display capture itu semua layar ini akan nampak ketika kita merekam ya. Nah, namun ketika kita tidak menggunakan display capture, dia hanya ini saja yang nampak. Ini kanvasnya ya. Jadi saya remove saja. Kita removekan. Oke, kita yes. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi lebih jelas ya. Nah, jadi area kanvasnya ini dia. Nah, jadi ini yang direkam. Kalau kita memulai rekaman. Nah, jadi ini kita besarkan lagi backgroundnya, kita klik di image ya, kita klik di image, kita cancel. Kemudian ini image-nya nggak bisa kita ubah-ubah lagi karena sudah kita kuncikan tadi. Jadi ini kita nonaktifkan ya tombolnya. Nah, jadi udah merah. Nah, jadi ketika sudah merah ini kita bisa memperbesar dan memperkecilnya ya supaya jelas. Oke, biar tampilan kita bagus. Oke, mungkin di video yang lalu nampak kecil sekali karena saya merekamnya menggunakan OBS. Jadi saya tambahkan display capture. Nah, makanya kecil ya tampilannya. Nah, kalau yang ini tadi saya sudah delete display capture-nya sehingga tampilannya hanya ini, dan ini saya merekamnya menggunakan Screencast-O-Matic. Mungkin nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan Screencast-O-Matic juga. Nah, kemudian yang ini, nah, ini running tag-nya. Nah, kita perbesar lagi sesuai dengan ukurannya ya. Oke, di sini. Seperti ini ya. Nah, kemudian bagian ini
Ini ya PPT-nya, ini kita klik di PPT. Nah, ini tombolnya udah kita kuncikan, jadi kita nonaktifkan ya. Jadi bisa kita perbesar sejauh ukuran papan di sini. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini foto saya. Foto saya juga sudah saya video capture device sudah saya nonaktifkan ya. Ini kita aktifkan kembali. Oke, kita aktifkan kembali, maka kita letakkan di sini ya. Oke, ini kita perbesar, nah, biar nampak ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kalau memang kira-kira sudah pas ukurannya, silahkan kita menguncinya kembali ya. Nah, ini kita kunci saja, PPT-nya sudah oke, teksnya juga sudah, video capture-nya juga sudah, image-nya juga, oh ini belum oke ya. Kita geser dulu ke sini. Oke, kemudian kita okekan ya. Nah, kemudian audio input capture ini harus kita tambahkan ya. Ini sudah tahu bagaimana cara menambahkannya dengan klik plus, kemudian audio, pilih audio input capture. Artinya untuk merekam ini harus ada audionya ya. Jadi untuk memulai rekamannya, Anda bisa mengklik start recording. Jadi yang berfungsi ini dia. Start recording, kemudian dengan start, kemudian kalau streaming ya. Jadi OBS ini dia ada dua bentuk, ada streaming, ada yang tidak ya. Kalau streaming berarti start streaming, karena kita merecord saja berarti start recording. Jadi OBS ini sebenarnya untuk streaming yang pertama digunakan, namun bisa juga kita gunakan untuk record. Jadi ada dua fungsinya, streaming dan recording. Jadi sebelum record kita klik dulu di setting ya. Kita klik di setting, maka akan tampil seperti ini. Ini untuk generalnya ya. Generalnya ini English sama bahasanya ya. Jadi kita abaikan saja. Nah, kalau ini misalnya mau mengganti, silahkan ya, ganti sistem. Nah, jadi akan putih. Nah, kalau memang nggak suka dengan warna putih, silahkan diganti di sistem. Nah, kalau misalnya tadi default dark ya, warnanya hitam. Kalau yang ini oke, warnanya seperti ini ya. Nah, jadi silahkan diganti. Oke. Jadi saya suka dengan warna ini. Jadi kita okekan aja warna ini sesuai dengan keinginan sahabat sharing ilmu ya. Baik, kemudian kita lihat di audionya ya. Audionya oke, di output. Oke, ini kita abaikan saja. Ini untuk stream, ini untuk kita koneksikan ke YouTube ya. Nah, kemudian di videonya ini bisa segini saja. Kemudian di sini kita akan melihat bagian general video advance-nya. Nah, ini kita akan melihat di sini ya. Outputnya kita akan lihat output. Nah, untuk outputnya ini kita pilih di sini ada simple, ada advance. Kita pilih advance saja ya. Jadi akan seperti ini. Rate controlnya ini ada CBR, ada VBR ya. Kemudian recordingnya ini tipenya tipe standar ya. Kemudian ini dimana kita akan menyimpan file. Oke, jadi dimana nanti sahabat sharing ilmu akan menyimpan file, silahkan nanti akan dibuat di folder mana ya, supaya mudah. Itu sesuai dengan keinginan kita. Bisa diganti ya. Kalau saya simpannya di users, Windows sama video gitu ya. Jadi mudah
Karena untuk OBS ini kita tidak bisa save seperti software yang lain ya. Kalau misalnya kita mau mulai yang baru, ada klik menggunakan new project baru seperti Filmora atau yang lain ya. Tapi kalau yang ini tidak, jadi dia tetap terekam. Kemudian untuk recording format ini yang harus kita ganti untuk tidak memberatkan, kita ganti menjadi MP4 saja ya. Karena kalau yang tadi MKF itu berat ya. Jadi untuk aman MP4 saja. Kemudian yang lain sudah oke ya, tidak perlu kita ubah. Ini kita scroll ke bawah biar kelihatan. Nah, ini kita okekan saja. Ya, untuk bagian yang lain tidak perlu untuk kita ubah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita melakukan start recordingnya ya. Namun ini ternyata bergeser untuk image-nya. Kita inikan sedikit PPT ya. Kita buka tombol kuncinya. Kita perbesar lagi ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini kita tekan tombol nonaktifnya, PPT-nya juga untuk diaktifkan. Kemudian baru kita mulai start recording. Kita akan mulai ya. Silakan dipresentasikan. Ini dia setelah kita start recording ini sudah jalan ya. Ini jalan. Ini kita sedang memang merecord ya. Jadi ini apa yang kita presentasikan, kita bicarakan itu akan terekam. Yang terekam itu adalah hanya area kanvas ini saja. Hanya segini saja tampilannya ya untuk hasil rekaman. Jadi ketika kita selesai merekam, maka kita klik tombol stop ya. Berarti sudah selesai. Jadi yes. Kita yes kan. Kemudian kita ingin melihat di mana hasil rekaman kita ya. Jadi bisa klik file kemudian show recording. Kita akan melihat di mana hasil rekaman kita ya. Oke. Nah, ini ternyata lumayan rame ya. Kita lihat tanggalnya saja. Oke, kita ulang saja ya. Dimana untuk recordnya biasanya akan muncul tadi. Oke, kita klik file kemudian show recording. Oke, kita pilih yang ini ya. Yang ini dia MP4 nih. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya dalam bentuk MKV, kalau tadi saya sudah mengubahnya dalam bentuk MP4 biar tidak terlalu berat ya. Jadi kita klik saja hasil rekaman kita seperti apa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, sedang jalan ya. Ini dia ya. Udah jalan dia. Nah, ini dia tampilan tadi. Ini hasil kita merekam tadi. Oke. Jadi tadi ada sekitar 43 detik ya. Itu saja. Ya, semoga bisa dipraktekkan ya. Selamat bereksplorasi dengan membuat video pembelajaran semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas sahabat sharing ilmu. Demikian saja, jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.